Langsung aja kan ya, nggak apa-apa kan Kak? Udah di Langsung saja. udah ada kakak bisa. Serius? Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang. Halo semua, perkenalkan nama saya Safrilani Ratu Pratiwi. Saya sedang mengikuti magang di BISAI dengan posisi sebagai big data analis, dan mengambil jurusan informatika di salah satu universitas di Jakarta Selatan. Materi ini juga saya dapatkan dari Raivan Maulid Pradistia dari blognya sendiri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, untuk di sini ada kesalahan penulisan judul ya, seharusnya Basic Data Visualization with Python Matplotlib. Pertama ada pengenalan Matplotlib dan persiapan dataset. Apa dan kenapa Matplotlib? Pernah kebayang nggak sih angka dan angka terus? Kayak ada sesuatu hal yang kurang. Kenapa angka itu nggak kita jadikan aja ke dalam bentuk visualisasi? Jadi sebelumnya visualisasi adalah untuk menafsirkan dan menginterpretasi suatu data. Dalam menganalisa data, sering kita menggunakan visualisasi data untuk memahami karakteristik maupun tren di dalam data yang dimiliki. Salah satu library di Python yang biasa digunakan untuk keperluan visualisasi data adalah Matplotlib. Jadi Matplotlib ini disusun oleh John Hunter di tahun 2002. Dan Matplotlib dapat digunakan untuk memvisualisasi data secara 2D maupun 3D dan menghasilkan gambar berkualitas yang bahkan dapat kamu simpan dalam berbagai format gambar seperti JPG dan PNG. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan Matplotlib, diantaranya ada pengolahan dataset, membuat grafik dasar menggunakan Matplotlib, melakukan modifikasi komponen visualisasi, dan terakhir ada menyimpan plot visualisasi yang sudah dibuat. Mengenal dataset. Dataset ini yang akan kita gunakan adalah data penjualan dari link yang sudah saya taruh di PPT. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk melihat performa bisnis suatu perusahaan. Di sini sudah saya tampilkan output dari dataset sendiri. Ada hasil dari running data penjualan terdapat sekitar 5.000 baris dan 9 kolom. Berikut adalah 5 data teratas yang rata-ratanya berasal dari DKI Jakarta dan dibagi ke dalam 4 kota administratif, yaitu Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Timur. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari dataset tersebut. Ada order ID, yaitu ID dari order atau transaksi, order date, tanggal terjadinya transaksi, customer ID atau ID dari pembeli, city atau kota tempat toko terjadinya transaksi, provinsi berdasarkan city, produk ID, ID dari suatu produk yang dibeli, brand atau merek dari produk, kuantitas atau banyaknya produk yang dibeli, dan terakhir ada item price, harga dari satu produk dalam bentuk rupiah. Selanjutnya, ada penambahan kolom order amount pada dataset. Sebelum membuat grafiknya, kita pastikan dulu bahwa datanya sudah siap. Kita bisa memanfaatkan library Pandas dan nanti untuk mengolah data. Membuat grafik GMT bulanan, bayangan kita adalah tentu sebuah line chart dengan sumbu X berupa bulan, dan sumbu Y adalah total GMT di bulan tersebut. Saat ini, kita hanya punya data berupa order date yang merupakan tanggal transaksi, tapi tidak masalah. Kita bisa membuat kolom baru order amount dengan sintaks seperti berikut.
Ada beberapa function yang berperan di sini, seperti apply dan lambda yang biasa digunakan untuk membuat kolom baru. Function datetime digunakan untuk mengubah date atau time dalam bentuk string menjadi tipe data datetime. Dan yang terakhir ada function strv time digunakan untuk mengubah format suatu data bertime datetime. Penambahan kolom GMP pada dataset. Selanjutnya GMP. GMP adalah perkalian setiap entry di kolom item price dan kolom quantity. Bisa saja menggunakan fungsi apply dan lambda seperti tadi, tetapi ada cara yang lebih mudah yaitu dengan mengalihkan kedua kolom yang disebutkan secara langsung. Untuk sintaksnya sebagai berikut sudah saya tampilkan. Berdasarkan hasil output running data penjualan, terdapat 5.000 baris dan 11 kolom. 5 data teratas yang rata-ratanya berasal dari DKI Jakarta dan dibagi ke dalam 4 kota administratif, yaitu Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Timur. Terdapat perubahan dari awalnya 9 kolom menjadi 11 kolom. Sekarang isi data frame menjadi seperti ini, sudah ada kolom order amount dan GMV-nya. Selanjutnya membuat data agregat. Untuk menampilkan plot data agar lebih nyaman dilihat secara visualisasi, kita akan mencoba mengeksekusinya, tetapi sebelum itu, saya akan mencoba mengerjakan sendiri dulu dengan beberapa susunan kode grafik yang menggunakan matplotlib. Dan sebelum itu, kita akan membuat data agregat berikut sintaksnya. Dan saya sudah tampilkan outputnya, terdapat order amount dan GMV-nya. Membuat line chart tren pertumbuhan GMV. Selanjutnya kita menggunakan matplotlib. Untuk menggunakan matplotlib, bisa memanggil library seperti berikut. Kita menggunakan fungsi plot langsung dari variabel data frame, yaitu dataset pada kasus kita sebelumnya. Untuk hasil outputnya, secara keseluruhan dapat dilihat dari tren pertumbuhan penjualan per bulan menghasilkan kecenderungan meningkat. Dengan demikian dapat diketahui melalui grafik plot line berikut. Anatomi dari figur. Ada beberapa istilah dan komponen di sebuah plot nanti akan mempermudah mengingat function apa yang digunakan untuk memodifikasinya. Seperti ada figur. Figur adalah keseluruhan visualisasi yang kita plot dalam satu kali menjalankan kode. Sedangkan satu plot atau yang dibuat saat memanggil plot atau scatter disebut axis. Sebuah figur yang bisa terdiri dari beberapa akses. Setiap akses biasanya memiliki sumbu X dan sumbu Y. Masing-masing sumbu memiliki komponen sebagai berikut. Axis label adalah nama dari sumbu yang ditampilkan, tick, penanda berupa titik atau garis kecil yang berjajar di sumbu, atau tick label, tulisan di tiap tick yang menyatakan nilainya. Selanjutnya, untuk isi grafiknya sendiri bisa berupa line atau marker, bisa juga bentuk lain seperti bar atau histogram. Aksesoris lain yang bisa ditambahkan diantaranya ada grid untuk mempermudah melihat tick yang sejajar dan teks untuk memberikan informasi tambahan berbentuk teks di grafik. Mengubah figur size. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah ukuran figurnya. Caranya sebelum membuat plot, kita tambahkan dulu kode berikut sebelum melakukan plotting grafik. Yaitu dengan menambahkan plt figure tick size sama dengan 5,5. Yang nantinya akan mengubah ukuran figur menjadi panjang 15 inci dan lebar 5 inci, sehingga line chart-nya bisa memanjang ke kanan dan lebih mudah untuk dilihat trennya. Dapat dilihat hasil outputnya yang sudah saya lampirkan di PPT. Menambahkan title dan axis label. Kita juga bisa menambahkan title dan axis label. Untuk menambahkannya, tinggal menambahkan plt title, plt x label,
dan PLT YLabel di kode sebelum PLT show. Contohnya, di sini saya sudah menambahkan PLT title dengan monthly GMP year 2019. Untuk PLT X labelnya adalah order month, dan untuk PLT labelnya ada total. Customisasi title dan axis label. Kita bisa melakukan berbagai modifikasi dengan menambahkan parameter ke dalam fungsinya. Misalnya ada judul atau title. Parameter yang bisa ditambahkan ada juga log yang digunakan untuk menentukan posisi title, state yang digunakan untuk menambahkan jarak antara judul ke grafik, color digunakan untuk mengganti warna huruf judul. Untuk mengubah line dan point, kita bisa mengubah beberapa parameter yang bisa diubah adalah color atau mengubah warnanya, line white, mengubah ketebalan line style, mengubah jenis dari garis, marker, mengubah tipe point atau titik data di chart. Jika ingin mengubah grafiknya, kita bisa menggunakan sintaks berikut. Di sini saya akan mengubah color, marker, dan line style-nya. Yang berikut, untuk color-nya akan berubah menjadi warna hijau. Untuk markernya kita ubah menjadi titik-titik. Customisasi grid. Customisasi grid ini berguna agar nilai dari masing-masing titik bisa mudah dipetakan ke sumbu Y. Caranya dengan menambahkan grid. Caranya dengan menambahkan PLT grid dengan parameter yang mirip dengan line. Contohnya sebagai berikut, sudah saya tampilkan outputnya. Terdapat kotak-kotak di grafik, jadi memudahkan kita untuk melihat pertumbuhan grafiknya. Menambahkan informasi pada plot. Menambahkan beberapa informasi di dalamnya agar pembaca mendapatkan insight dari grafik tersebut. Caranya dengan menambahkan PLT text seperti potongan kode berikut. Perhatikan bahwa ada beberapa parameter yang di-set dengan menggunakan PLT text. Dua angka pertama ada koordinat X dan Y pada set transform. Maka koordinatnya berkisaran 0 sampai 1, atau untuk X dari kanan ke kiri dan untuk Y dari bawah ke atas. Jika parameter transform tidak diisi, maka koordinatnya dalam satuan inci 0 sampai 15 dari kiri ke kanan dan 0 sampai 5 dari bawah ke atas. Seperti halnya title atau label dimungkinkan untuk set warna dan ukuran hurufnya. Berikut hasil dari penambahan informasi pada plot. Terdapat kata-kata dengan GMV di tahun 2019 tanggal 10. Selanjutnya ada menyimpan hasil plot menjadi file image. Untuk menyimpan file sebagai file gambar, bisa juga dengan di screenshot, tapi jika ingin mendapatkan hasil yang bagus, kita bisa menyimpan file gambar dengan function shapefile sebelum PLT show seperti berikut. Kita bisa menyimpan ke berbagai tipe file, seringnya seperti JPG, PNG, atau kadang PDF juga bisa. Untuk mengetahui format lengkapnya, kita bisa menggunakan kode PLT shapefile.
kita bisa menggunakan kode berikut. Ada beberapa parameter yang bisa diatur saat menyimpan gambar, seperti DPI, quality, face color, edge color, dan transparent. Pengaturan parameter untuk menyimpan gambar. Pengaturan parameter untuk menyimpan gambar. Di sini kita mencoba untuk menyimpan gambar dengan parameter save monthly gmp.png dengan quality 95. Baiklah, di sini kita akan mencoba studi kasus daily number of customer on December dengan menggunakan dataset yang sama. Buatlah sebuah line chart dengan matplotlib yang menunjukkan jumlah pembeli harian atau daily number of customer selama bulan Desember. Beberapa spesifikasi yang harus diperhatikan adalah ukuran figur adalah 10 kali 5. Sumbu X adalah tanggal pembelian dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember 2019. Sumbu Y adalah jumlah unik customer di tiap tanggal. Dan yang terakhir adalah title dan axis label harus ada, yang bisa kita style sendiri. Maaf, sebentar. Baik, di sini saya akan menampilkan studi kasus yang akan kita kerjakan bersama. Yang pertama kita akan mengimport data, mengimport library yang dibutuhkan seperti datetime, pandas, dan matplotlib. Setelah mengimport library, kita membaca dataset yang tadi sudah saya sediakan, yang sudah saya tampilkan linknya di PPT saya. Setelah membaca dataset, kita membuat kolom order mount dan membuat kolom GMP. Terakhir, kita membuat plot grafik sesuai dengan instruksi. Yang pertama instruksinya adalah ukuran figur adalah 10 kali 5. Untuk ukuran figurnya 10 kali 5. Dan untuk sumbu Y adalah tanggal pembeli dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Ini. Setelah itu, sumbu Y adalah jumlah unique customer di tiap tanggal. Dan menambahkan title dan axis label. Di sini saya telah menambahkan PLT X label dengan nama order date dan PLT Y label dengan nama number of customer. Maka akan muncul dengan grafik berikut sesuai dengan instruksi yang dibutuhkan. Mungkin dari saya sekian. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan.
Menurut saya, bisa, tapi dalam bentuk word cloud gitu.
Baik, untuk menjawab pertanyaan Robert, apakah di Matplotlib ini juga dapat dibuat menjadi dashboard interaktif seperti Plotly di Arshiny? Menurut saya, di Python bisa membuat dashboard interaktif, tetapi tidak memakai library Matplotlib. Dia memakai library Dash. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Andreas, saat menyimpan hasil plot menjadi file image dengan perintah vlt save, gimana menentukan nilai untuk kualitinya? Untuk kualitinya kita bisa tergantung kita ingin mengubah kualitinya berapa, kita bisa mengubah di bagian seperti contoh di pertanyaan Andreas, quality sama dengan 95. Di situ kita bisa mengubah quality yang kita mau. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Tuananta, apa kelebihan Python buat visualisasi data? Kan toolsnya banyak. Menurut saya, setiap tools memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi pada baru-baru ini, Matplotlib pada Python untuk melakukan visualisasi data sedang populer dan bisa memvisualisasikan big data dan memiliki banyak library. Terima kasih. Saya tunggu pertanyaannya sampai 13.40. Jika tidak ada sampai 13.40, maka webinar akan saya tutup. Terima kasih.
Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Jika ada kesalahan kata atau tulisan, mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are currently the